Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Isumiati dari Kaprodi PI AUD. Saya di sini akan menjelaskan mengenai pendidikan akhlak sebagai kunci dalam membangun peradaban manusia. Latar belakang mengenai pendidikan adalah pengaruh dari berbagai macam pengaruh-pengaruh yang sengaja dipilih dan didesain oleh guru atau pendidik untuk menemukan pertumbuhan peserta didik baik secara intelektual, kognitif, fisik, psikomotorik maupun akhlak afektif. Kemudian kata akhlak yang berasal dari bahasa Arab yaitu akhlak adalah bentuk jamak dari al-khuluq atau tabi'u, artinya tabiat, watak atau pembawaan. Kemudian pengertian dari pendidikan akhlak yaitu pendidikan akhlak merupakan suatu proses mendidik, memelihara, membentuk, dan memberikan latihan mengenai akhlak dan kecerdasan berpikir, baik yang bersifat formal maupun informal. Pendidikan akhlak merupakan ajaran yang berbicara tentang baik dan buruk yang menjadi ukurannya adalah akal. Selanjutnya adalah contoh mengenai pendidikan akhlak yaitu yang pertama, menyalami orang tua dan membungkukkan badan saat melewati orang lain sebagai tanda etika dan berakhlakul karimah. Yang kedua yaitu menjaga perkataan dan bersikap ramah terhadap sesama untuk menciptakan hidup rukun dan berakhlak baik. Berikut adalah pokok pembahasannya. Yaitu yang pertama, akhlak pada Allah. Akhlak pada Allah seperti mengabdi hanya kepada Allah, tunduk dan patuh kepada Allah, cinta kepada Allah, bersyukur hanya kepada Allah, dan takut akan siksa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, akhlak kepada Rasul. Yang pertama, ikhlas beriman kepada Rasul, mengucapkan sholawat, cinta kepada Rasul, taat kepada Rasul, kemudian menghidupkan sunnah Rasul. Selanjutnya yaitu akhlak kepada kitabullah, yaitu kitab Allah. Yang pertama, membacanya dengan khusyuk, membaca dengan suara yang baik, membaca dengan diawali bismillah, dan mengikuti kaidah ilmu tajwid, dan memahami kandungan ayat-ayatnya. Kemudian di sini ada akhlak kepada diri sendiri seperti menghindari minuman keras, hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian amanah, istiqomah, pemaaf, dan kerja keras. Selanjutnya akhlak kepada orang tua. Yang pertama, berbicara dengan perkataan yang baik. Yang kedua, melindungi dan mendoakan kedua orang tua kita, baik yang ada maupun yang telah tiada. Yang ketiga, hormat dengan penuh kasih. Yang keempat, menunaikan wasiatnya. Serta yang kelima, membantu dengan ikhlas. Selanjutnya itu akhlak kepada tetangga. Akhlak kepada tetangga ini penting untuk kita bersosialisasi sesama tetangga ya. Jika kita tidak berakhlak baik, maka tetangga akan menjauhi kita. Yang pertama itu kita bisa saling tukar pemberian, kemudian memberi nasihat jika ada yang salah, kemudian menjenguk apabila tetangga kita ada yang sakit, kemudian memberi pertolongan kepada tetangga yang kesusahan, selanjutnya tidak menyakiti tetangga. Kemudian akhlak pada sesama muslim. Yang pertama, menjawab bersin, tidak ria atau pamer, tidak iri dengki, kemudian membina hubungan tetangga yang harmonis atau sesama muslim yang harmonis, selanjutnya tidak takabur. Selanjutnya akhlak kepada sesama manusia. Yang pertama, memberikan kasih sayang, terus sopan santun, tolong menolong, menghargai perbedaan, serta menjauhkan dari sifat sombong. Selanjutnya akhlak kita terhadap tanaman atau binatang. Nah, selain sesama manusia dan manusia lainnya, ada makhluk hidup yang harus kita perhatikan yaitu tanaman dan binatang. Seperti menjaga kelestarian alamnya, memelihara tanamannya, memberi makan dan minum kepada hewan, menyembelih hewan dengan baik sesuai dengan syariat Islam, kemudian tidak merusak atau menyiksa binatang. Nah, kesimpulan dari presentasi yang saya sampaikan ini yaitu yang pertama itu hendaknya seseorang senantiasa memperhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ajaran Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan keutamaan akhlak yang terpuji. Kemudian yang kedua itu berteman dengan orang-orang solih yang berakhlak mulia yang dikenal dengan ilmu dan amanahnya. Kemudian yang ketiga, hendaknya seseorang memperhatikan apa yang diakibatkan oleh akhlak yang buruk. Yang keempat itu dan kelima, hendaknya dia senantiasa menghadirkan dalam benaknya gambaran akhlak Rasulullah Muhammad SAW, senantiasa berdoa, kemudian meminta kepada Allah agar dianugerahi akhlak yang mulia.
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.